Saya masuk ke satu ruangan, yang di ruangan itu digali ke bawah tanah tuh nggak ada apa-apa, digali tembok-temboknya itu juga nggak ada apa-apa, tapi baunya masih bau. Nah, petugas yang nemenin saya bilang, di suatu tempat di ruangan ini itu masih ada sejumlah tapi kita nggak tahu di mana. Tempat pres manusia itu ada? Itu beneran ada. Nggak ada hubungannya sama Tunisia kalau yang ini. Emang bahasa Arabnya kejam? Emang dasarnya kejam aja. Kejam aja secara tersirat. Pemerintah yang sekarang ini lebih tidak disukai oleh Israel daripada pemerintah Bashar al-Assad yang dulu. Kenapa? Karena pemerintahan Bashar al-Assad dibenci oleh rakyatnya. Pemerintah yang sekarang ini dicintai oleh rakyatnya. Ini lebih berbahaya bagi Israel. Karena apa? Karena rakyat mau bertempur meskipun tidak dibayar. Jadi bagaimana kita semestinya nih melihat kejadian yang ada di Syria ini, respons kita sebagai saudara Muslim itu melihatnya seperti apa tuh? Pertama, sebagai Muslim kita harus insaf. Konflik yang ada di Suriah itu nggak serta-merta bisa kita katakan sebagai konflik sektarian, tapi juga jangan denial bahwa di sana itu memang ada juga masalah akidah, gitu loh. Saya nggak setuju kalau orang mengatakan ini Sunni Syiah saja, tapi saya juga nggak setuju kalau orang mengatakan ini rebutan minyak aja. Satu itu. Maka yang bisa kita lakukan, kita pelajari dari sini adalah yang pertama, jangan terlalu ngoyo gitu loh, menjadikan tambang atau menjadikan sumber daya alam sebagai alasan untuk bertengkar dan bertempur. Saya datang ke wilayah Suriah itu sedih banget emang. Damaskus itu provider internet dari luar tuh nggak bisa dipakai. Kenapa? Nggak tahu saya, entah dia yang baru entah gimana. Visa, Mastercard, ATM, M-Banking dalam jenis apapun nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Gimana hidupnya? Cash. Dan pemerintah Suriah untuk bisa mengendalikan inflasi itu mata uangnya kalau nggak salah 1 lira Suriah itu sama dengan 1,6 rupiah. Bayangin, jadi dengan mata uang yang nyaris sama dengan rupiah, pecahan uang paling tinggi 5.000 perak. Tertinggi 5.000? Tertinggi 5.000. Kita punya uang 2 juta, segepok. Kepok dong. Segepok. Bagaimana kalau korupsi 1 triliun tuh? Nah, itu dia. Dan itu sekarang pengadilan anti korupsinya lagi jalan, nyari korupsi keluarganya Assad ya. Dan ini yang saya lihat. Pejabat-pejabat di sana itu korupsinya itu luar biasa sekali, dan cara mereka untuk membungkam orang-orang yang meneriakkan semangat anti korupsi dibunuh. Ngeri ya? Ngeri. Ini negara apa mafia sih? Mafia. Ini yang menyebabkan sebenarnya nggak cuma masalah sektarian, tapi ada juga masalah kezoliman negara yang tidak ada hubungannya dengan Sunni atau Syiah. Kita harus fair. Syiah itu nggak ngajarin korupsi kan? Syiah juga nggak ngajarin kezoliman pemerintah kepada masyarakat, nggak ngajarin itu, gitu loh. Kita harus fair. Syiah sebagai satu aliran yang nggak ngajarin itu. Tapi di satu sisi, Bashar al-Assad ini juga dengan cerdik memanfaatkan perbedaan aliran tersebut untuk menindas Ahlus Sunnah dengan alih-alih konflik itu gitu. Nah, dengan konflik semacam itu loh. Maka yang bisa kita lakukan sekarang ya teman-teman sekalian, mungkin satu, cari guru, kita belajar akidah, kita belajar fikih. Indonesia itu modalnya udah bagus banget. Cuman kan memang akhirnya saya cukup bisa menghargai ya teman-teman yang mungkin agamanya Syiah atau aliran Syiah nggak muncul ke permukaan lah gitu bahasanya. Misalnya sama-sama jagain KRI dan pemerintah kita juga. Saya baru sadar ketika kita ke Suriah, terserah nanti kalau misalnya saya dianggap terlalu pro pemerintah atau bagaimana. Dari pemerintahan Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ini, beliau itu berhasil menjaga agar isu sektarian itu jangan sampai meledak. Tapi tetap aja kadang-kadang ada juga ya orang-orang yang ngasih jalan lah gitu loh. Pantikan kecil lah. Pantikan kecil gitu ya. Ini yang saya rasa masih cukup berhasil negara kita untuk menahan agar jangan sampai isu sektarian itu jadi terlalu besar seperti yang ada di Suriah. Gitu loh. Di Suriah itu emang ngeri banget. Saya datang ke penjara Setnaya. Antum ke Setnaya? Setnaya masuk. Antum ada videonya? Ada di Instagram banyak. Ada di Instagram, saya lagi ngedit di YouTube cuma nggak sempat. Emang boleh? Lah itulah. Antum masuk ke Setnaya, tapi sekarang bentuknya udah ini ya. Udah kosong, cuman jadi gini, intermezzo nih ya, di Setnaya itu saya masuk ke satu ruangan, yang di ruangan itu digali ke bawah tanah tuh nggak ada apa-apa, digali tembok-temboknya itu juga nggak ada apa-apa, tapi baunya masih bau. Nah, petugas yang nemenin saya bilang, di suatu tempat di ruangan ini itu masih ada sejumlah
tapi kita nggak tahu di mana. Tapi udah dibobok semua tuh. Udah dibobok ke bawah 2 meter, dibobok. Nah, temboknya itu ketika kita bawa ini ke tembok nih. Ketika kita bobok ke belakang, di belakang tembok ada ruang kecil 2 meter. Yang ini kita nggak tahu masuknya lewat mana. Dibobok lagi, ada lagi ruangan lagi. Nggak tahu masuknya lewat mana. Dan begitu kita masuk, itu baunya tuh sampai ngebakar mata. Bau mayat, campur bau bangkai, campur bau asbes, campur bau karat lah gitu. Antum nyium baunya apa antum ceritain? Nyium baunya langsung di tempat pres manusia. Kayak apa ya? Tempat pres manusia itu ada? Itu beneran ada. Mesinnya masih ada? Masih ada. Mesinnya masih ada. Dan saya juga datang ke tempat yang di situ tuh ada tangki gede. Itu buat melarutkan manusia. Sisa tulang-tulang itu ada saya ditunjukin videonya. Saya datang ke tangkinya itu, cuma udah kosong. Ditunjukin lah videonya. Ini ada tulang-tulang manusia yang kita temukan di dalam bubur asam itu. Jadi yang waktu dulu ada wartawan di Turki, siapa namanya? Lupa saya. Pokoknya dia datang ke situ. Yang bukan yang dilarutkan. Oh, Jamal Khashoggi. Tapi kan itu di kedutaan. Di kedutaan. Jadi badannya dilarutkan jadi cairan. Itu benar-benar ada. Itu benar. Tapi yang ada di media terlalu dibesar-besarkan. Karena melarutkan jasad manusia itu nggak secepat itu. Jadi nggak terus setiap hari satu, nggak gitu. Karena melarutkan jasad manusia itu lama. Loh, mereka keuntungannya apa ngelarutin orang di bawah tanah juga nggak ada yang tahu juga kalau dia kubur. Nah, ini yang saya bilang, makanya jangan bawa-bawa Sunni Syiah. Ini tuh kejam aja gitu loh. Kejam. Nggak ada hubungannya sama Sunni Syiah kalau yang ini. Emang Bashar Al-Assadnya kejam? Emang dasarnya kejam aja. Kejam aja. Adanya, Maher Al-Assad, ini juga dia jualan kaptagon, jualan narkoba gitu loh bahasanya. Oh, ini gitu narkos jadinya. Emang ini rezim bermasalah gitu loh. Makanya kalau kita lihat di pertempuran pada bulan Desember, Iran tuh kayak udah ogah-ogahan gitu loh. Udahlah, nggak usah dibelain lagi gitu loh. Rusia juga kayak ogah-ogahan. Semestinya kalau memang Bashar al-Assad ini masih dalam tanda kutip dipakai sama Iran, kaburnya bukan ke Moskow dong. Kaburnya ke Teheran dong. Iya. Tapi kenapa kaburnya ke Moskow? Dicuekin juga katanya? Dicuekin, dan 3 hari setelah terjadinya revolusi itu, Iran ketemu sama Saudi kan di Riyadh. Artinya ini udahlah angkat tangan. Jadi percaturan sekarang udah banyak perubahan ya? Udah banyak banget perubahan. Banyak perubahan ya. Jadi polanya nggak satu kubu ini, tapi ini juga bisa bermain sama ini. Oh iya. Selama saya di sana, saya ngelihatkan rilis dari lah negara yang dianggap sebagai pemimpinnya Ahlus Sunnah dan negara yang dianggap sebagai pemimpin Syiah di website Kementerian Luar Negerinya masing-masing. Website Kementerian Luar Negerinya Arab Saudi dan Iran. Intensitas pertemuan mereka tuh jauh lebih sering daripada sebelumnya. Artinya apa? Ini deal-dealan sebenarnya. Ya. Ada hubungannya juga dengan Bab El Mandab di Laut Merah. Ada hubungannya juga dengan Aleppo. Ibaratnya kan tukar-tukuran sebenarnya kan. Ya. Arab Saudi ngasih Laut Merah, udah dah nih Laut Merah, kasih ke Yaman, kasih ke Hutsi, kasih ke Houthi. Aleppo lepas sama Iran, dikasih ke Arab Saudi dan Turki. Udah dikelola aja. Kenapa? Capek perang. Udah itu udah pada habis. Ya. Gitu loh. Duit itu udah pada habis. Ada juga sadarnya. Karena duitnya nggak ada ya. Sadarnya. Duit itu udah pada habis. Sponsornya masing-masing, Amerika maupun Rusia juga udah habis duit. Udah habis duit. Ternyata duit juga yang akhirnya mengakhiri perang ini ya. Kalau di dalam perang itu ada bisnisnya, ada duitnya masih jalan ini. Nah, itu dia. Oh, jadi guys, jangan langsung ambil kesimpulan ternyata ya. Baru ngelihat satu sisi pemberitaan aja, kemudian kita narik kesimpulan gitu ya. Tanya terakhir nih, Chef. Apa impact-nya dengan Gaza? Oke. Ini menarik. Pertama gini. Gerakan pejuang kita yang ada di Gaza itu berkali-kali kan menghadap ke Moskow untuk ketemu sama Rusia, dalam tanda kutip tampaknya untuk mengancam Amerika Serikat. Nih logo tuh percaya sama Rusia, lu jangan macam-macam. Untuk mengurus dunia internasional itu, untuk mengurus satu titik, kita juga harus mengurus titik lain sebagai ancaman. Kayak main catur. Lu majuin kuda, ngeluncur lu gua ambil. Gitu. Lu majuin benteng, menteri lu gua ambil. Negosiasi soalnya. Nah, Rusia kan punya mainan di Ukraina. Ya kan, Rusia punya mainan di Ukraina, Cina juga punya mainan di Laut Cina Selatan, di mana segala macam. Sementara hari ini gerakan pejuang itu mainnya ke Moskow, juga main ke Beijing. Satu itu. Ketika akhirnya Rusia tampaknya main aman, nggak terlalu banyak komentar soal Bashar al-Assad, nggak terlalu banyak komentar soal revolusi, malah komentar-komentarnya itu seakan-akan, ayo dong kita gerak bareng. Ahmad Syaro, pemerintahan baru Suriah, kita siap bantu. Malah begitu. Gitu loh. Tampaknya memang secara tersirat pemerintah yang sekarang ini lebih tidak disukai oleh Israel daripada pemerintah Bashar al-Assad yang dulu. Kenapa?
Karena pemerintahan Bashar al-Assad dibenci oleh rakyatnya. Pemerintah yang sekarang ini dicintai oleh rakyatnya. Ini lebih berbahaya bagi Israel. Karena apa? Karena rakyat mau bertempur meskipun tidak dibayar. Ya. Sama seperti di Gaza hari ini kan. Rakyat Gaza itu kan mau bertempur, mau dikader. Karena apa? Kompak antara pimpinan paling atas dengan pimpinan sampai di level paling bawah itu sama semua. Jadi suatu saat kapanpun kalau ternyata ada komando Nah, untuk nyerang Israel misalnya, atau di perbatasan mulai maju sedikit-sedikit, bisa jadi. bisa jadi. Dan hari ini kan kondisi Suriah itu tidak seperti satu negara yang padu. Antara elemen ex-pejuang gitu loh, ex-pejuang yang sama-sama waktu itu mengalahkan Bashar al-Assad. Ini masih wait and see sebenarnya. Oh, ada lagi bubble-nya? Oh, masih banyak. Ini kan pejuang-pejuang Ahlus Sunnah, mau yang Asy'ari, mau yang Salafi, ini kan masih wait and see kan. Oke, Ahmad Syahro bakal ngapain nih? Ini kan sekarang lagi ngerancang undang-undang baru nih, dasar negaranya berdasarkan Islam. Mereka tuh sama-sama ngelihat ente beneran konsisten atau enggak nih menegakkan syariat Islam. Kalau enggak, lapangan dah ayo. Masih kayak gitu. Dan Israel tuh ngerti memanfaatkan ini untuk menciptakan medan perang baru. Gitu loh. Dan negara-negara Arab Saudi misalnya, Uni Emirat Arab, Yordania dan lain sebagainya itu sama-sama nahan. Oh ya Mas Syaro, lu jangan nanggepin. Karena apa? Kalau lu nanggepin, lu ngasih alasan baru buat Amerika sama Israel buat nyerang negara lu atau buat menyerang Gaza lagi. Lu jangan tanggepin. Diem aja, lu diem aja. Ya, soalnya mereka tuh butuh alasan. Mereka butuh alasan. Dan ironisnya, mungkin teman-teman Syiah menuduh pemerintahan Suriah tuh kan lu diem aja diserang sama Israel. Padahal sebetulnya ketika terjadi gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah, mereka melakukan hal yang sama. Selama 2 bulan, dari bulan November sampai awal Januari terjadi gencatan senjata Israel dengan Hizbullah. Israel berkali-kali melakukan serangan udara besar ke wilayah Lebanon dan Hizbullah diam saja. Karena sama Iran dan Rusia dipesan, lu diem aja. Karena Israel itu mencoba mencari alasan baru untuk menyerang. Dan hal ini juga sekarang terjadi di Suriah. Oh, itu loh. Jadi emang mereka tuh punya satu ini ya, persamaan kendak ya. Persamaan. Jadi kalau misalnya Amerika cuma butuh trigger aja. Betul. Yang suruh bikin sih nakal-nakalin nih si Israel ya. Betul. Mereka nggak akan dipersalahkan dengan kesalahannya dia buat, tapi kalau ngelawan itu akan jadi sebab. Berarti sama aja kayak dunia itu seolah-olah nggak menghakimi Israel zolim dari Nakba sampai belakangan, tapi 7 Oktober dipermasalahkan. 7 Oktober dipermasalahkan. Dan ini juga menarik ya bagi masyarakat Suriah. Mereka sedikit mengkritik Hamas gitu loh, karena melakukan serangan 7 Oktober dengan serangan yang luar biasa besar. Yang ini juga mengagetkan masyarakat Suriah saat itu. Dan untuk diingat, masyarakat Suriah saat itu masih dipimpin oleh Bashar al-Assad dong, ya kan? Mereka mengatakan kami setuju dengan yang dilakukan Hamas, tapi kami paham akan ada kritik besar-besaran dari orang-orang sekuler dan orang-orang Barat yang tidak memiliki jiwa Islam, yang pasti mereka akan mengatakan Hamas melanggar HAM. Dan itulah yang sekarang menjadi dalam tanda kutip isi hatinya orang Suriah yang sekuler. Kan orang Suriah itu sama kayak orang Indonesia kan, nggak semuanya bervisi misi Islam, tapi mereka Islam. Ya mereka dengan hati nuraninya saja tanpa dibasiskan dengan agama, mereka bilang, ya Hamas kurang memberikan alasan yang clear kenapa harus tanggal 7 Oktober dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang dibutuhkan oleh agensi komunikasinya yang jelas ya. Masya Allah teman-teman semua, jadi udah clear ya penggambaran kita terhadap konflik yang terjadi di Suriah sekarang ini. Jazakallah khairan untuk waktunya. Oke, jazakallah khairan. Oh ya, ngomong buat ingat, ini bukan kebenaran mutlak ya. Artinya nanti ya silakan aja dikritik dan lain sebagainya. Ini masih bergejolak kan dinamis. Ini masih berjalan terus. Teman-teman mungkin jangan terlalu fanatik dengan Al-Julani, tapi juga jangan terlalu menganggap agen barat yang kayak gitu. Dan pendapat saya tentu bukan pendapat yang mutlak benar. Jadi gitu ibaratnya dipantau aja sekarang ya? Pantau aja dulu, lihat aja dulu gitu ya. Ya ini berarti ini fair dan objektif ya. Fair. Jadi bukan pendapat karena lebih memihak ke salah satunya, tapi apa yang terjadi di lapangan seperti itu. Baiklah, jika dirasa ini menarik, mau silakan share banyak-banyaknya tayangan ini, dan terima kasih untuk selalu stay tune di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.